Orang Kristen Yunani telah menemukan sendiri teknik-teknik yang telah dipraktikkan selama berabad-abad di kalangan agama Timur. Mereka memandang doa sebagai aktivitas psikosomatik, sedangkan orang Barat semacam Agustinus dan Gregory berpikir bahwa doa harus membebaskan jiwa dari raga. Maximus the Confessor pernah mengatakan, semua manusia mesti menjadi Tuhan, dituhankan melalui kemuliaan Tuhan yang menjadi manusia sepenuhnya jiwa dan raga. Hesyches akan merasakan ini sebagai gelombang energi dan cahaya yang begitu kuat dan memesona yang hanya mungkin berasal dari Tuhan. Sebagaimana telah kita saksikan, orang Yunani memandang proses penuhanan ini sebagai suatu pencerahan yang bersifat alamiah bagi manusia. Mereka menemukan ilham di dalam Yesus yang telah diubah di Gunung Tabor, seperti halnya orang Buddha diilhami oleh citra Buddha yang telah meraih perwujudan kemanusiaan yang paling utuh. Upacara transfigurasi sangatlah penting di gereja-gereja Ortodoks Timur. Transfigurasi ini disebut Epifani, yakni manifestasi Tuhan. Berbeda dari saudara-saudara mereka di Barat, orang Yunani tidak memandang ketegangan, kekeringan, dan keterasingan sebagai pendahuluan yang tak terelakkan dalam pengalaman tentang Tuhan. Semua itu hanyalah gangguan yang mesti diatasi. Orang Yunani tidak memiliki kultus tentang kegelapan jiwa. Motif yang lebih dominan adalah Tabor, bukan Getsemani dan Kalvari. Memang tidak setiap orang bisa mencapai keadaan yang lebih tinggi ini, tetapi orang Kristen lainnya dapat memperoleh kilasan tentang sebagian dari pengalaman mistik ini lewat ikon atau patung-patung suci. Di Barat, seni keagamaan menjadi sangat representasional, yang melukiskan peristiwa-peristiwa historis dalam kehidupan Yesus atau orang-orang suci. Namun di Bizantium, patung suci tidak dimaksudkan untuk mewakili apapun di dunia ini, tetapi merupakan upaya menggambarkan secara visual pengalaman mistik para hesyches yang tak terucapkan untuk memberi ilham kepada orang-orang non-mistikus. Sebagaimana dijelaskan oleh sejarawan Inggris, Peter Brown, di seluruh dunia Kristen Timur, ikon dan visi saling memperkuat satu sama lain. Sebagiannya berkumpul pada satu titik fokus imajinasi kolektif, memastikan bahwa pada abad ke-6 yang dialami telah mengambil ciri yang tegas di dalam mimpi dan di dalam imajinasi setiap orang, sebagaimana lazimnya tergambar dalam seni. Ikon itu memiliki keabsahan mimpi yang mewujud. Ikon-ikon tersebut tidak dimaksudkan untuk menegakkan keimanan atau menyampaikan informasi, ide, atau doktrin, tetapi hanya sebagai fokus kontemplasi yang memberi seorang beriman semacam jendela ke dunia ilahi. Namun demikian, patung-patung suci itu ternyata menjadi begitu sentral bagi pengalaman Bizantium tentang Tuhan, sehingga pada abad ke-8, patung-patung itu menjadi titik perselisihan di kalangan gereja Yunani. Orang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya digambarkan oleh seorang seniman ketika mereka melukis Yesus. Mustahil untuk menggambarkan keilahiannya, tetapi jika si seniman mengklaim bahwa dia hanya menggambarkan kemanusiaan Yesus, apakah dia berarti telah melakukan kesalahan Nestorianisme? Sebuah kepercayaan bid'ah yang menyatakan bahwa kemanusiaan dan keilahian Yesus merupakan dua hal yang berbeda. Kaum ikonoklastik ingin mengenyahkan sama sekali patung-patung keramat itu, tetapi gagasan ini ditolak oleh dua rahib terkemuka, yaitu John dari Damaskus yang berasal dari biara Marsabas di dekat Bethlehem dan Theodore dari biara Studius di dekat Konstantinopel. Mereka berpendapat bahwa kaum ikonoklastik melakukan hal keliru jika melarang penggambaran Kristus. Sejak inkarnasi, baik alam material maupun raga manusia telah diberi dimensi ilahiyah, dan seorang seniman boleh melukis jenis kemanusiaan baru yang ilahiyah ini. Seniman itu juga melukis gambaran tentang Tuhan, karena Kristus Sang Logos merupakan ikon Tuhan per excellence. Tuhan tidak dapat tertampung dalam kata-kata atau diringkas dalam konsep-konsep manusia, tetapi bisa diekspresikan oleh para pena seniman atau dalam gerak simbolik liturgi. Peribadatan orang Yunani sangat bergantung pada ikon-ikon ini, sehingga pada tahun 820, kaum ikonoklastik terkalahkan oleh arus populer. Akan tetapi, keyakinan bahwa Tuhan hingga tingkat tertentu dapat diekspresikan bukan berarti teologi apofatik Denis tercampakkan. Dalam karyanya yang berjudul Greater Apology for the Holy Images, pendeta Nicephorus mengklaim bahwa ikon-ikon itu mengekspresikan keheningan Tuhan, memperlihatkan melalui diri mereka betapa misteri yang mentrandensi wujud itu tak bisa diceritakan.
Tanpa henti dan tanpa kata-kata, patung-patung suci itu memuji kebaikan Tuhan dalam melodi teologi yang luhur dan dicahayai 3 kali itu. Alih-alih membangkitkan kesetiaan pada dogma-dogma gereja dan membantu mereka membentuk gagasan yang jelas tentang iman mereka, ikon-ikon itu melingkupi mereka dengan rasa misteri. Ketika menjelaskan tentang pengaruh lukisan religius ini, Nesoporas hanya bisa membandingkannya dengan pengaruh musik, seni yang paling tak terucapkan dan mungkin yang paling langsung. Emosi dan pengalaman disampaikan oleh musik dalam cara yang melampaui kata-kata maupun konsep. Pada abad ke-19, Walter Pater menegaskan bahwa semua seni ingin meraih kondisi yang ada dalam musik. Pada abad ke-9 di Bizantium, orang Kristen Yunani memandang teologi ingin meraih kondisi ikonografi. Mereka berpandangan bahwa Tuhan lebih baik diekspresikan dalam karya seni daripada dalam wacana rasionalistik. Setelah perdebatan kristologis yang sengit, pada abad ke-4 dan ke-5, mereka mengembangkan gambaran tentang Tuhan yang bergantung pada pengalaman imajinatif orang-orang Kristen. Ini secara definitif diungkapkan oleh Simeon, kepala biara kecil San Makras di Konstantinopel, yang dikenal sebagai teolog baru. Jenis teologi baru ini tidak berupaya untuk mendefinisikan Tuhan. Upaya tersebut menurut Simeon terlalu angkuh karena berbicara tentang Tuhan dalam cara apapun menyiratkan bahwa yang tidak dapat dipahami berubah menjadi bisa dipahami. Alih-alih berargumentasi secara rasional tentang hakikat Tuhan, teologi baru ini bersandar pada pengalaman religius personal yang langsung. Adalah mustahil untuk mengenal Tuhan dalam terma konseptual, seakan-akan dia adalah sekedar wujud lain yang bisa kita bentuk gagasan mengenainya. Tuhan adalah sebuah misteri. Seorang Kristen sejati adalah orang yang memiliki pengalaman sadar tentang Tuhan yang mengungkapkan dirinya dalam kemanusiaan Kristus yang telah diubah. Simeon sendiri memilih untuk meninggalkan kehidupan duniawi menuju kontemplasi akibat sebuah pengalaman yang tampaknya datang kepadanya secara tiba-tiba. Pada mulanya, dia tidak tahu tentang apa yang terjadi, tetapi lambat laun dia menyadari bahwa dirinya tengah diubah dan seakan-akan terserap ke dalam cahaya yang adalah Tuhan itu sendiri. Ini bukanlah cahaya yang biasa kita kenal, tentu saja, karena ia berada di luar bentuk, citra, atau representasi dan hanya bisa dialami secara intuitif melalui doa. Namun, ini bukan pengalaman bagi elit tertentu atau para rahib saja. Kerajaan yang dikumandangkan oleh Kristus di dalam Injil merupakan kesatuan dengan Tuhan yang bisa dialami setiap orang di sini pada saat ini, tanpa harus menunggu sampai datangnya kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, bagi Simeon, Tuhan diketahui sekaligus tidak diketahui, dekat namun jauh. Daripada mengupayakan tugas mustahil menggambarkan persoalan yang tak bisa diucapkan oleh kata-kata saja, Simeon menganjurkan para rahibnya untuk berkonsentrasi kepada apa yang bisa dirasakan sebagai realitas yang berubah di dalam jiwa mereka sendiri. Seperti yang pernah disabdakan Tuhan kepada Simeon dalam salah satu penampakannya. Ya, akulah Tuhan yang menjadi manusia demi kalian. Dan camkanlah, aku telah menciptakanmu seperti engkau ketahui dan aku pula yang akan menjadikanmu Tuhan. Tuhan bukanlah fakta objektif yang eksternal, melainkan pencerahan yang secara esensial bersifat personal dan subjektif. Sungguh pun demikian, penolakan Simeon untuk berbicara mengenai Tuhan tidak membuatnya terputus dari pandangan teologis masa silam. Teologi baru itu didasarkan secara kukuh pada ajaran para bapa gereja. Dalam karyanya yang berjudul Hymns of Divine Love, Simeon mengemukakan doktrin Yunani kuno tentang penuhanan manusia, seperti yang pernah diuraikan oleh Athanasius dan Maximus, yang mengatakan bahwa wahai cahaya yang tak seorang pun bisa menamainya, karena memang tak bernama. Wahai cahaya yang bernama banyak, karena memang melingkupi segala sesuatu. Bagaimana engkau menyatukan diri dengan rumput? Bagaimana engkau yang tak berubah sekaligus tak teraih, membiarkan hakikat sejati rumput tetap utuh? Tak ada gunanya mendefinisikan Tuhan yang mengadakan perubahan ini, karena dia berada di luar kata-kata dan deskripsi. Namun demikian, sebagai sebuah pengalaman yang memenuhi dan mengubah kemanusiaan tanpa merusak integritasnya, Tuhan merupakan realitas yang tak terbantahkan. Orang Yunani telah mengembangkan gagasan tentang Tuhan seperti Trinitas dan Inkarnasi yang memisahkan mereka dari monoteis lainnya. Namun, pengalaman mistik aktual mereka memiliki banyak kesamaan dengan pengalaman kaum Muslim maupun Yahudi. Meskipun perhatian utama Nabi Muhammad adalah pada penegakan suatu masyarakat yang adil, beliau dan beberapa sahabat terdekatnya juga memiliki kecenderungan mistik
dan kaum muslim dengan cepat mengembangkan tradisi mistik khas mereka sendiri. Selama abad ke-8 dan ke-9, bentuk Islam asketik berkembang bersamaan dengan perkembangan sekte-sekte lain. Kaum asketik itu, sebagaimana kaum Mu'tazilah dan Syiah, juga memprihatinkan gaya hidup mewah kelompok penguasa dan menipisnya kehidupan keagamaan umat. Mereka berupaya untuk kembali kepada kehidupan sederhana yang dijalani kaum muslim awal di Madinah. Mengenakan pakaian bersahaja yang terbuat dari wol kasar, yang diduga merupakan pakaian kegemaran Nabi. Berdasarkan itulah, mereka memperoleh sebutan sebagai Sufi. Keadilan sosial tetap merupakan hal penting dalam ajaran mereka, seperti yang dijelaskan oleh Louis Massignon, seorang sarjana Prancis. Seruan kaum mistik merupakan hasil dari pemberontakan batin nurani untuk menentang ketidakadilan sosial, bukan hanya yang dilakukan oleh orang lain, melainkan terutama kesalahan diri sendiri, dengan hasrat yang makin ditinggikan oleh penyucian batin untuk bertemu Tuhan dengan pengorbanan apapun. Pada mulanya, kaum Sufi memiliki banyak kesamaan dengan sekte-sekte lain. Rasionalis utama Mu'tazilah, Wasil ibn Atta, pernah menjadi murid Hasan al-Basri, seorang zahid Madinah yang kemudian dihormati sebagai salah satu seorang pendiri Sufisme. Kaum ulama mulai membedakan Islam secara tajam dari agama-agama yang lain, memandangnya sebagai satu-satunya iman yang sejati, tetapi kaum Sufi kurang lebih tetap berpegang pada visi Al-Quran tentang ketunggalan agama wahyu. Yesus misalnya dihormati oleh banyak Sufi sebagai nabi dalam kehidupan kebatinan. Beberapa di antara mereka bahkan bersedia mengubah syahadat dengan kata-kata tak ada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusan Allah, yang bisa dibenarkan secara teknis namun secara niat bersifat provokatif. Jika Al-Quran berbicara tentang Tuhan keadilan yang mengilhami rasa takut dan kagum, seorang asketik perempuan, Rabi'ah, berbicara tentang cinta dalam cara yang diakrabi oleh kaum Kristen. Aku cinta kepadamu dengan dua cinta. Cinta karena diriku dan cinta karena engkau memang layak dicintai. Cinta karena diriku adalah keadaanku senantiasa mengingatmu. Cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir hingga engkau kulihat. Baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku, bagimulah pujian untuk kesemuanya. Hal ini erat kaitannya dengan doa yang terkenal. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut api neraka, bakarlah aku di dalam neraka. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, maka usirlah aku dari surga. Namun, aku menyembahmu karena dirimu. Jangan sembunyikan keindahanmu yang abadi. Cinta kepada Tuhan menjadi ciri khas Sufisme. Kaum Sufi mungkin dipengaruhi oleh kaum asketik Kristen di Timur Dekat. Namun Muhammad tetaplah merupakan pengaruh terpenting. Mereka berharap bisa merasakan pengalaman tentang Tuhan yang sama dengan yang pernah dialami Muhammad ketika menerima wahyu. Dengan sendirinya, mereka juga terpengaruh oleh peristiwa pendakian mistikal Nabi ke langit yang dijadikan paradigma pengalaman mereka tentang Tuhan. Mereka juga mengembangkan berbagai teknik dan disiplin yang membantu para Sufi di seluruh dunia untuk mencapai keadaan kesadaran yang berubah. Kaum Sufi menambahkan praktik berpuasa, bangun malam, dan membaca nama Tuhan sebagai zikir ke dalam dasar hukum Islam. Pengaruh dari praktik-praktik ini kadang menghasilkan perilaku yang tampak aneh dan tak terkendalikan. Dan mistikus yang berperilaku demikian disebut sebagai Sufi yang mabuk. Salah satu di antaranya adalah Abu Yazid Bistami, yang seperti halnya Rabi'ah mendekati Tuhan sebagai kekasih. Dia meyakini bahwa dia harus berupaya menyenangkan Allah sebagaimana yang dilakukannya terhadap seorang perempuan dalam hubungan percintaan manusia, mengorbankan kebutuhan dan hasratnya sendiri demi kesatuan dengan sang kekasih. Sungguh pun demikian, latihan-latihan introspektif yang diadopsinya untuk mencapai ini membawanya melampaui konsepsi ketuhanan yang terpersonalisasikan ini. Ketika dia mendekati inti identitasnya, dia merasa tak ada sesuatu pun yang menabiri antara Tuhan dan dirinya. Segala sesuatu yang pernah dipahaminya sebagai diri seolah runtuh. Segala sesuatu yang pernah dipahaminya sebagai diri seolah runtuh. Aku memandang Allah dengan mata kebenaran dan berkata kepadanya, "Siapa ini?" Dia berkata, "Ini bukan aku, bukan pula yang selain aku, tak ada Tuhan selain aku." Lalu dia mengubah jati diriku menjadi jati dirinya. Kemudian aku bersama dia dengan lidah wajahnya. Berkata, "Berapa jauhnya aku dengan engkau?" Dia berkata, "Aku di dalam dirimu, tak ada Tuhan selain engkau." Lagi-lagi,
Tak ada ilah yang berada di luar sana. Terasing dari manusia, Tuhan secara misterius ternyata identik dengan bagian jiwa paling dalam. Penghancuran sistematik terhadap ego akan membawa pada rasa terserap ke dalam realitas yang lebih agung dan tak terlukiskan. Keadaan peniadaan diri atau fana ini menjadi sesuatu yang sentral bagi cita-cita sufi. Bistami telah dengan sepenuhnya menafsirkan ulang syahadat dalam cara yang mungkin bisa dianggap sebagai penghujatan, seandainya itu tidak diakui oleh banyak muslim sebagai pengalaman autentik Islam seperti yang diperintahkan Al-Quran. Kaum mistik lain, sufi-sufi yang tidak mabuk, lebih menyukai spiritualitas yang tidak terlalu menyolong. Al-Junaid dari Baghdad misalnya, yang memetakan landasan bagi seluruh mistisme Islam masa depan, berkeyakinan bahwa ekstremisme Bistami bisa menimbulkan bahaya. Dia mengajarkan bahwa fana atau peniadaan diri harus digantikan oleh bako atau kekekalan diri, langkah kembali ke diri yang telah meningkat. Persatuan dengan Tuhan tidak boleh menghancurkan kemampuan alamiah kita, tetapi justru menyempurnakannya. Seorang sufi yang telah menghilangkan egoisme yang bodoh dan menemukan kehadiran ilahi di dalam inti wujudnya sendiri akan mengalami kesadaran diri dan pengendalian diri yang lebih besar. Dia akan menjadi manusia yang lebih utuh. Oleh karena itu, tatkala mereka mengalami fana dan bako, kaum sufi telah mencapai keadaan yang oleh Yunani Kristen disebut penuhanan. Al-Junaid memandang seluruh pencarian yang dilakukan oleh seorang sufi sebagai usaha kembali ke fitrah asal manusia pada saat penciptaan. Dia kembali kepada kemanusiaan ideal yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dia juga kembali kepada sumber eksistensinya. Pengalaman pemisahan dan pengasingan diri menempati posisi penting bagi kaum sufi seperti halnya bagi ajaran Platonis dan Gnostis. Mungkin ini tidak berbeda dengan pemisahan diri yang dibicarakan oleh aliran psikologi Freudian dan Kleinian masa kini. Meskipun kaum psikoanalis menisbahkan ini kepada sebuah sumber non-teistik. Melalui latihan dan upaya seksama di bawah bimbingan seorang guru sufi seperti dirinya, Al-Junaid mengajarkan bahwa seorang muslim bisa menyatu kembali dengan penciptaannya dan mencapai rasa kehadiran Tuhan yang pernah dialaminya ketika dia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini merupakan akhir dari keterpisahan dan kesedihan, penyatuan kembali dengan jiwa paling dalam yang juga merupakan jiwanya yang sejati. Tuhan bukanlah realitas dan hakim yang terpisah di luar diri, tetapi dalam beberapa hal menyatu dengan latar wujud seseorang. Kini aku telah mengerti, wahai Tuhan, apa yang bersemayam dalam sanubariku. Dalam rahasia dari dunia seberang, lidahku telah bercengkrama dengan yang kukagumi. Maka dalam satu cara kita bersatu dan tunggal, namun tetap terpisah. Tempat kita bersemayam untuk selamanya, meskipun dari tatapanku, kekaguman yang dalam telah menyembunyikan wajahmu, dalam kemuliaan yang menakjubkan, kurasakan sentuhanmu di dalam batinku. Penekanan pada penyatuan dengan Tuhan berakar dari cita-cita tauhid di dalam Al-Quran. Dengan cara mengumpulkan dirinya yang menghilang, seorang mistikus akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam keutuhan pribadi. Al-Junaid sepenuhnya sadar akan bahaya mistisme. Orang-orang tak terlatih yang tidak memiliki bekal nasihat seorang pir dan kerasnya latihan sufi akan mudah menyalahpahami eksistensi seorang mistik dan mengambil gagasan yang sangat simplistik tentang apa yang dimaksudkannya. Ketika dia berkata bahwa dirinya telah bersatu dengan Tuhan. Klaim-klaim besar seperti yang dikemukakan oleh Bistami pasti akan membangkitkan amarah masyarakat. Pada tahap awal ini, sufisme hanya merupakan gerakan minoritas, dan kaum ulama sering memandangnya sebagai bid'ah yang tidak otentik. Akan tetapi, murid Al-Junaid yang terkemuka, Husain ibn Mansur, telah melempar api dan menjadi martir karena keyakinan mistiknya. Karena berkeliling Irak untuk mengampanyekan penggulingan khalifah, dan penegakan suatu tatanan sosial baru, dia dipenjara oleh penguasa dan disalib seperti pahlawan idamannya, Yesus. Dalam keadaan ekstasinya, Al-Hallaj berseru bahwa akulah sang kebenaran. Menurut Injil, Yesus pernah membuat pernyataan yang sama ketika menyatakan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Al-Quran sering mengutuk keyakinan Kristen tentang inkarnasi Tuhan di dalam Kristus sehingga tidaklah mengherankan jika kaum muslim dibuat kaget oleh seruan ekstatik Al-Hallaj. Al-Haq atau kebenaran adalah salah satu nama Tuhan dan adalah musyrik bagi seorang manusia untuk menyandang title ini.
Al-Halaj sebenarnya mengungkapkan perasaannya tentang penyatuan diri dengan Tuhan yang begitu dekat sehingga dia merasa seakan-akan berada dalam satu identitas dengan Tuhan. Seperti dikatakannya dalam salah satu syairnya, "Aku adalah dia yang kucintai dan dia yang kucintai adalah aku. Kami adalah dua jiwa dalam satu tubuh. Jika engkau lihat aku, engkau lihat dia. Dan jika engkau lihat dia, engkau lihat aku." Ini adalah sebuah ungkapan yang berani tentang peniadaan diri dan penyatuan dengan Tuhan, yang disebut oleh gurunya Al-Junaid sebagai fana. Al-Halaj menolak untuk menarik kembali pernyataan itu ketika dia dituduh menghujat dan lebih memilih mati. Ketika dibawa ke tiang salib dan melihat kayu melintang beserta paku-pakunya, dia menoleh ke arah orang-orang dan mengucapkan doa yang diakhiri dengan kata-kata berikut. "Dan hamba-hambamu ini berkumpul untuk membunuhku, dalam semangat membela agamamu dan ingin mencapai keridhoanmu. Ampunilah mereka, ya Allah, dan kasihanilah mereka. Sebab jika sekiranya engkau telah menampakkan kepada mereka apa yang telah engkau tampakkan kepadaku, mereka tak akan melakukan apa yang telah mereka lakukan. Dan sekiranya engkau telah bersembunyi dariku seperti engkau telah bersembunyi dari mereka, tentu aku tidak akan merasakan penderitaan ini. Kemuliaan ada padamu dalam apapun yang engkau lakukan, dan kemuliaan ada padamu dalam apapun yang engkau kehendaki." Seruan Al-Halaj, Ana Al-Haq, memperlihatkan bahwa Tuhan kaum mistik bukanlah sebuah realitas objektif, melainkan sangat subjektif. Belakangan Al-Ghazali berpendapat bahwa Al-Halaj bukan menghujat, tetapi hanya kurang bijaksana dalam mengemukakan sebuah kebenaran esoterik yang bisa disalahpahami kaum awam. Karena tidak ada realitas selain Allah seperti dinyatakan dalam syahadat, maka semua manusia pada hakikatnya ilahiyah. Al-Quran mengajarkan bahwa Adam telah diciptakan dalam citra Tuhan untuk memungkinkan Tuhan berkontemplasi dalam diri Adam seperti dalam sebuah cermin. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada manusia pertama itu. Kaum Sufi berpendapat, kekeliruan orang Kristen adalah karena mengasumsikan bahwa satu orang manusia mampu menyerap keseluruhan inkarnasi Tuhan. Seorang mistik yang berhasil memperoleh kembali visi fitrahnya tentang Tuhan berarti telah menemukan kembali citra ketuhanan di dalam dirinya sendiri sebagaimana adanya pada hari penciptaan. Hadis Qudsi yang paling disukai oleh kaum Sufi telah memperlihatkan bahwa Tuhan menarik kaum muslim begitu dekat. Tuhan menarik kaum muslim begitu dekat kepadanya sehingga seolah Tuhan telah berinkarnasi di dalam setiap hambanya. "Jika aku mencintainya, aku akan menjadi telinganya yang bisa dia pergunakan untuk mendengar, matanya yang dia pergunakan untuk melihat, tangannya yang dia pakai untuk menggenggam, dan kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan." Kisah Al-Halaj memperlihatkan antagonisme mendalam yang mungkin timbul antara kaum mistik dan kebanyakan ulama yang memiliki pandangan berbeda tentang Tuhan dan wahyu. Bagi seorang mistik, wahyu adalah peristiwa yang terjadi di dalam jiwanya sendiri, sementara bagi kaum yang lebih konvensional seperti sebagian ulama, wahyu merupakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Akan tetapi, kita telah melihat bahwa selama abad ke-11, para filosof muslim semacam Ibn Sina dan Al-Ghazali sendiri telah menyadari bahwa penjelasan objektif tentang Tuhan sungguh tidak memuaskan dan mereka pun beralih kepada mistisme. Al-Ghazali telah berhasil membuat mistisme dapat diterima di kalangan mayoritas umat dan memperlihatkan bahwa Sufisme merupakan bentuk spiritualitas muslim yang paling autentik. Selama abad ke-12, filosof Iran Yahya Syuhrawardi dan filosof kelahiran Spanyol Muhyiddin Ibn al-Arabi menggabungkan secara sangat erat filsafat dengan mistisme dan membuat pengalaman kaum Sufi tentang Tuhan menjadi biasa di berbagai wilayah Islam. Namun sebagaimana Al-Halaj, Syuhrawardi dijatuhi hukuman mati oleh kaum ulama di Aleppo pada tahun 1191 untuk sebab yang hingga kini tak diketahui. Sepanjang hidupnya, dia berupaya menggabungkan apa yang disebutnya sebagai agama timur dengan Islam, yang berarti melengkapi usaha yang telah dirintis oleh Ibn Sina. Dia berpendapat bahwa semua tokoh agama dunia kuno telah menyebarkan satu doktrin yang sama. Pada mulanya, doktrin itu diwahyukan kepada Hermes, yang oleh Syuhrawardi diidentifikasi sebagai nabi yang bernama Idris di dalam Al-Quran atau Enoch di dalam Alkitab. Di kalangan Yunani, doktrin itu disampaikan melalui Plato dan Pitagoras, sedangkan di Timur Tengah melalui kaum Zoroaster Magi. Namun sejak Aristoteles, doktrin itu telah disamarkan oleh filsafat yang secara sempit lebih bersifat intelektual, tetapi diam-diam terwariskan dari satu tokoh ke tokoh lain hingga akhirnya sampai kepada Syuhrawardi sendiri melalui Al-Bistami dan Al-Halaj.
Filsafat perennial ini bersifat mistikal dan imajinatif, tetapi tidak mengesampingkan akal. Suhrawardi tak kalah kukuh secara intelektual dibandingkan dengan Al-Farabi, namun dia juga mengajarkan pentingnya intuisi dalam mendekati kebenaran. Sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran, semua kebenaran berasal dari Tuhan dan harus dicari di mana saja ia dapat ditemukan. Kebenaran bisa saja ditemukan dalam paganisme dan Zoroastrianisme. Kebenaran bisa saja ditemukan dalam paganisme dan Zoroastrianisme sebagaimana dalam tradisi monoteistik. Tidak seperti agama dogmatik yang telah terjerumus ke dalam perselisihan sektarian, mistisme acap mengklaim bahwa jalan menuju Tuhan adalah sebanyak jumlah manusia itu sendiri. Sufisme secara khusus telah mengembangkan apresiasi besar terhadap keyakinan orang lain. Suhrawardi sering dijuluki Syekh al-Ishraq atau guru iluminasi. Seperti orang Yunani, dia mempersepsikan kehadiran Tuhan melalui cahaya. Dalam bahasa Arab, kata Ishraq merujuk pada cahaya pertama fajar yang muncul dari timur dan pada pencerahan. Oleh karena itu, timur bukanlah sebuah lokasi geografis, melainkan sebuah sumber cahaya dan energi. Dalam kepercayaan Oriental Suhrawardi, manusia secara samar-samar teringat pada asal mereka, merasa tidak nyaman berada di dunia bayang-bayang ini, dan rindu untuk kembali ke tempat mereka yang pertama. Suhrawardi mengklaim bahwa filsafatnya akan membantu kaum muslim untuk menemukan orientasi sejati mereka, menyucikan kearifan sejati yang ada di dalam diri dengan menggunakan imajinasi. Sistem Suhrawardi yang sangat kompleks ini merupakan upaya untuk menggabungkan seluruh pandangan keagamaan dunia ke dalam satu agama spiritual. Kebenaran harus dicari di mana saja ia bisa ditemukan. Sebagai akibatnya, filsafat Suhrawardi menghubungkan kosmologi Iran pra-Islam dengan sistem planeter Ptolemis dan skema emanasi neoplatonis. Sungguh pun demikian, tak ada filsuf lain yang begitu sering mengutip Al-Quran. Ketika mendiskusikan kosmologi, Suhrawardi tidak semata-mata menaruh perhatian pada penelaahan asal-usul alam secara fisikal. Dalam karyanya yang utama, yang berjudul Hikmah al-Ishraq, Suhrawardi memulai dengan membahas persoalan-persoalan ilmu alam dan fisika, tetapi ia hanya merupakan pengantar menuju bagian mistik dari karyanya itu. Sebagaimana halnya Ibn Sina, dia tidak puas terhadap falsafah yang seluruhnya berorientasi rasional dan objektif, meski dia juga percaya bahwa spekulasi rasional dan metafisikal mendapat tempat dalam persepsi tentang keseluruhan realitas. Orang arif yang sejati dalam pandangannya menguasai dengan baik filsafat maupun mistisme. Tokoh seperti itu selalu ada di dunia. Dalam teori yang agak mirip dengan imamologi Syiah, Suhrawardi yakin bahwa pemimpin spiritual ini adalah tiang penyangga utama yang tanpa kehadirannya dunia tidak akan bisa terus bereksistensi meski keberadaannya tidak terasakan secara nyata. Mistisme Ishraqi Suhrawardi masih dipraktikkan di Iran. Mazhab Ishraqi menjadi sistem esoterik bukan karena sifatnya yang eksklusif, melainkan karena mensyaratkan latihan spiritual dan imajinatif seperti yang ada dalam Ismaili dan Sufisme. Orang Yunani barangkali akan mengatakan bahwa sistem Suhrawardi lebih bersifat dogmatik daripada kerigmatik. Suhrawardi berupaya menemukan inti imajinatif yang terdapat dalam inti semua agama dan filsafat, dan meskipun berkeyakinan bahwa rasio semata tidaklah memadai, dia tak pernah mengabaikan hak akal untuk ikut menyelidiki misteri-misteri terdalam. Kebenaran mesti dicari di dalam rasionalisme, ilmiah maupun mistisme esoterik. Kepekaan rasa harus dididik dan dibimbing oleh akal kritis. Seperti yang diindikasikan oleh namanya, inti filsafat Ishraqi adalah simbol cahaya yang dipandang sebagai sinonim sempurna bagi Tuhan. Cahaya bersifat imaterial dan tak terdefinisikan, namun juga merupakan fakta yang paling nyata dalam kehidupan dunia. Terbukti dengan sendirinya, tidak membutuhkan definisi tetapi dipersepsi oleh semua orang sebagai unsur yang membuat kehidupan menjadi mungkin. Cahaya melingkupi segalanya. Setiap tingkat kecerahan yang ada pada materi berasal secara langsung dari cahaya, sebuah sumber yang berada di luar dirinya. Dalam kosmologi emanasionis Suhrawardi, cahaya tertinggi bersesuaian dengan wujud wajib para filsuf yang sangat sederhana dalam zatnya.
Darinya terpancar cahaya-cahaya yang lebih lemah dalam hierarki menurun. Setiap cahaya, karena menyadari kebergantungannya terhadap cahaya tertinggi, mengembangkan diri bayangan yang menjadi sumber dari alam material dan bersesuaian dengan salah satu bidang Ptolemis. Ini merupakan metafora keadaan manusia. Terdapat kombinasi serupa antara cahaya dan kegelapan dalam setiap diri kita. Cahaya atau jiwa dikumpulkan di dalam embiro oleh Ruh Suci, yang dalam skema Ibn Sina dikenal sebagai malaikat Jibril, cahaya dunia kita. Jiwa merindukan penyatuan dengan cahaya yang lebih tinggi, dan jika mendapat bimbingan yang tepat dari seorang kutub di zamannya atau oleh salah seorang muridnya, jiwa dapat menangkap kilasan cahaya itu di dunia ini.